Nasir dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tahu harta ada tidak Ustaz. Tapi harta itu kadang-kadang bercampur-campur. Bagaimana caranya untuk membersihkan harta? Karena kalau kita bersihkan juga, wah tetap haram. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan siapa? Ya, Bapak duluan boleh. Yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita punya mobil, lalu kita jual. Ternyata yang punya lebih. Kemudian jual dari hasil itu kita ambil 10%, kita sedekah ke masjid. Bagaimana itu? Baik. Yang kedua, mereka sedekah itu sangat penting. Dan Allah menyuruh bagaimana menurut konsep Al-Quran kepada siapa yang kita agamakan memberi sedekah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, yang kita pahami hari ini sedekah itu berkaitan dengan materi, bukan harta. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau kita tidak memiliki harta, ingin bersedekah tapi tidak dalam bentuk materi, misalnya mempermudah urusan orang, atau bahkan mungkin seperti hari ini, misalnya memberikan suara atau dukungan kepada seseorang, tapi kita meniatkannya sebagai sedekah. Apakah amalan kita itu akan dicatat sebagai sedekah atau hanya amalan baik biasa? Karena kadang-kadang kita juga kepingin memasuki surga itu dengan amalan sedekah, tapi kita sering bersedekah tidak dalam bentuk materi. Mohon penjelasan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas semua pertanyaan. Yang pertama, harta bercampur, halal dan haram. Ini lihat dulu dari dua sisi. Kalau dia belum bercampur, artinya kita masih dalam rangka mencari-cari harta, maka pencegahan dengan cara jangan mengambil harta yang haram, jangan bekerja di tempat haram, jangan terima hasil dari yang haram. Ini sebelum terjadi. Jadi harus selektif Bapak Ibu. Jangan izinkan anak bekerja di tempat yang kira-kira akan menjadikan penghasilan haram. Karena orang hari ini aneh bagi mereka yang tak takut dengan neraka. Yang penting anaknya kerja. Lepat dikerja hanya gede pura, malah dia yang mendukung sogok. Nah, jadi kalau sebelum terjadi, selektif betul dalam mencari yang haram. Karena Rasulullah yang mengatakannya, wa ajmilu fit talab, berbagus-baguslah engkau dalam mencari rezeki. Karena rezeki telah ditetapkan Allah. Jadi jangan sampai cari dari jalan yang haram. Karena hendak cari dari jalan yang haram pun kita tetap dapat yang halal. Jadi jangan sampai masuk ke dunia haram. Itu kalau sebelum terjadi. Sekarang sudah terjadi. Kita sudah pensiun, baru ikut pengajian. Contoh, ini contoh bukan nyindir Pak. Segolong di pajuh aju bebe naik aju, babak jalan ada gop getakat aju bebe naik Pak. Uang kantor yang bukan gaji kita, asal sudah tanda tangan bersama dekat aju. Begitu umur sudah 60, ikut pengajian baru sadar kapan itu perbuatan saya. Tapi masih baik, Allah masih sayang Pak. Tidak dimeninggalkan, tidak dimatikan di waktu sedang melakukan maksiat. Allah sayang. Maka kita timbul gelisah, dulu saya melakukan itu Ustaz. Dulu waktu orang buat kartu sama saya, waktu buat SIM, harga SIM 150 cuma. Tapi kami minta uang rokoknya haramnya. Makanya sekarang yang sedang buat SIM, ini hati-hati Pak. Yang model-model mencari di luar gajinya. Padahal itu memang tugas dia. Itu memang tugas dia, tapi dia minta lagi di luar. Itu ghulul, khianat, yang pengharum. Sudah terjadi, sekarang taubat, bercampur harta. Bagaimana cara membersihkannya?
Kalau dia sifatnya uang yang kita tahu milik orang tertentu, wajib kembalikan. Siapa yang pernah kita zalimi? Misalnya kita tahu persis dan kita tahu di mana mencarinya, kembalikan. Kita pernah nipu orang, kita pernah kerjasama dengan orang bisnis, kita tipu, kembalikan. Kembalikan. Itu yang pertama. Tapi kalau tak tahu lagi mana orangnya, terlalu banyak korban kita. Terlalu banyak. Sampai orang-orang di mana-mana sudah 1000 orang itu mendoakan supaya kita babah kira. Agar kita hidup kita terlaknat. Terlalu banyak korban. Sudah? Di saat itu harta kita sudah bercampur baur dan tak tahu kembalikan ke mana. Disitulah baru disuruh berbanyak bersedekah. Lalu bermohon kepada Allah agar Allah ampuni. Dan pahala sedekah itu diberikan kepada si pemilik harta yang kita tipu. Bingung kita, Pak. Jadi kalau kita pencuri, sudah tidak tahu lagi mana korban-korban rumah yang kita curi karena terlalu banyak. Nah, itu disuruh perbanyak sedekah. Ini kan hartanya harta bercampur nih. Nah, itu tak mengapa bersedekah dengan tujuan kita ingin kembalikan, bukan tujuan sedekah untuk mencari pahala untuk kita, tapi karena taubatnya kita. Pahala sedekah diberikan kepada si pemilik uang. Kita dapat apa? Pahala taubat. Itu cara menangani harta kalau sudah bercampur. Tapi kalau tahu orangnya, kembalikan dulu, Pak. Makanya pencuri sembahyang jamaah, pencuri solat jamaah, Pak, katanya katoban. Pengkop nak pulang. Berapa rumah yang setelah engkau ambil? Ada pulang? Ada pulang. Ada dikembalikan maksudnya. Kamu jampu-jampu ini. Nah, enak saja hanya dengan solat jamaah pencuri, perampok merasa bahwa sudah aman, saya sudah tobat. Uang orang engkau telah habiskan dengan zalim. Ini ada orang berutang tak bayar-bayar, tapi solat jamaahnya bagus, umrah berulang-ulang, tak akan diterima, Pak. Nanti seluruh pahala umrah berikan kepada orang yang dizaliminya. Makanya kalau membersihkan harta punya orang yang tahu, kembalikan. Bapak Ibu pernah tak makan bakwan 3 bayar 2 waktu SMA dulu? Cari lagi kantin, balik lagi ke SMA, ya bayar terima itu, Pak. Temui sama orangnya, ini ibu dulu uang bakwan dulu. Tahun berapa? 1986. Dihitung dengan harga bakwan hari ini lah, Pak. Jangan dengan harga bakwan Rp1 harus je. Kembalikan. Kalau tidak, pahala kita diambil untuk membayar bakwan. Oh, nanti kita pikir kan cuma bakwan lah bagi cowok juga deh. Oh, tidak. Allah suburkan, Allah kembangkan. Itu akhirat, itu hidup yang susah bagi orang yang zalim. Nah, itu cara membersihkan harta. Pertanyaan kedua. Kita menjual mobil ke toke sabe, misal contoh. Toke sabe itu itu kan udang-udang kecil tu, Pak. Nah, tapi kalau bapak maksud sabu-sabu, lalu dia membayarkannya, lalu uang itu yang kita sedekahkan diterima atau tidak? Diterima. Kenapa? Karena kita menjual mobil itu selama tidak kita niatkan menolong maksiat, hanya terjadi jual beli, perpindahan uang yang haram itu kepada yang halal, itu aman. Sama kayak kita jual pisau. Kita jual pisau, Pak, yang beli pembunuh. Yang beli pembunuh. Itu uang hasil penjualan pisau halal atau tidak? Halal. Selama kita memang penjual pisau, kita memang tidak niatkan untuk membantu pembunuhan dia. Begitu juga kebetulan yang beli mobil kita tu kita uang dia haram di tangan dia, tapi berubah jadi halal di tangan kita karena terselangi dengan akad jual beli. Kalau itu tidak boleh, cukup capek toko-toko hari ini, begitu datang penjual, pembeli, dia tanya dulu, kah apa? Tukar sabi? Kah apa? Pak Kademung pengen. Oh, tidak bisa jualan kalau begitu, Pak. Tidak bisa jualan, setiap pembeli kita tanya, dari mana nih? Dari mana kamu uang dapat beli punya saya? Mau beli baju kita tanya orang, tidak bisa. Maka berubah dari haram menjadi halal dengan terjadinya akad yang baru, yaitu terjadi akad jual beli. Tapi tetap haram kalau kita menjualnya untuk mendukung perbuatan dia. Misal kita jual mobil yang kita tahu mobil ini akan digunakan untuk melancarkan bisnis haramnya.
Dan mobil itu kita permudah, itu kita tetap dapat uang haram. Tapi kalau terjadi jual beli biasa tak mengapa, tetap sedekahnya halal. Kemudian pertanyaan berikutnya, yang paling utama siapa yang kita sedekahkan? Allah sudah jawab, yas'alunaka madza yunfiqun. Ke Muhammad, kalau engkau ditanya siapa yang paling berhak engkau nafkahkan lebih dahulu, engkau infakkan hartamu, kul, katakanlah, ma anfaqtum min khair, hartamu yang engkau infakkan lil walidain, infakkanlah dulu kepada kedua orang tua. Kemudian wal aqrabin, setelah orang tua dapat, barulah cari kerabat-kerabat. Setelah kerabat-kerabat dapat, fakir, miskin, sanak, saudara dapat, maka kemudian baru cari di luar kerabat yang tak ada hubungan saudara, al-yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan seterusnya, wabnas sabil. Itu di luar-luar itu. Jadi konsepnya apa? Yang utama itu adalah orang tua. Tapi kalau kita sudah menikah, kalau kita sudah menikah, itu ada hadis yang menyebutkan tentang utamakan dulu orang yang wajib kita nafkahi, istri dan anak, tanpa mengabaikan orang tua. Ini dulu berikan belanjanya, karena ini kita tanggung jawab kita, wajib. Orang tua wajib kalau dia miskin, kalau dia tak miskin tak wajib. Misal orang tua pensiunan Exxon Mobil misalnya, contoh, walaupun saya tahu ada berapa orang, contoh, harta simpanan alhamdulillah, kebun sawit ada di Langsa, ada di macam-macam, di mana-mana ada. Istrinya juga ada di mana-mana, contoh. Ini tidak sebenarnya terjadi, kan Pak? Jadi orang anaknya itu punya rezeki, wajibkah dia nafkahi? Tidak wajib kalau orang tuanya bukan orang miskin. Setelah itu baru di luar ring. Jadi ring pertama kerabat. Makanya kalau mau sedekah, cari dulu Pak anak yatim yang keponakan kita. Jangan kita sibuk anak yatim di luar keponakan, tapi saudara kita miskin, pak cik kita tidak ada harta, kita tidak pernah beri apa-apa. Itu salah. Kerabat dulu, baru kemudian di luar ring itu. Itu begitu cara memberi sedekah. Kemudian yang terakhir, bersedekah di luar uang, di luar materi. Apakah itu bentuknya sedekah? Itu sudah Nabi jawab. Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis, sedekah itu banyak model. Kata Rasulullah, kullu tahlilah sedekah, kullu takbirah sedekah. Tahlil, kalimah la ilaha illallah sedekah, takbir sedekah. Semua kalimah-kalimah yang baik engkau bersedekah, artinya sama pahala dengan pahala sedekah. Lalu di ujung-ujung hadis Rasulullah mengatakan, engkau tolong orang yang kesulitan di jalan, engkau angkat barangnya, engkau naikkan dia ke atas kenderaan, engkau angkat barangnya ke atas kenderaannya, sedekah, kata Nabi. Nanti dalam hadis yang berbeda Nabi mengatakan, engkau melakukan hubungan suami istri, sedekah. Apa? Ingat, ini hadis Nabi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, masa itu pun jadi pahala? Masa berhubungan dengan istri pun jadi pahala? Apa kata Rasulullah? Kalau engkau berzina, berdosa tidak? Dosa. Kalau engkau berzina, berdosa, maka berhubungan yang halal jadi pahala. Dan itu sama dengan pahala sedekah. Tapi baiklah ya, sedekah kena najwa-ju. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, sedekah itu banyak Pak. Tolong orang banyak. Nah sekarang Bapak coblos sebentar lagi jam 8. Bapak rencanakan sedekahkan suara untuknya. Apakah pahala sedekah? Pahala. Kalau yang Bapak coblos orang yang akan membela agama. Tapi kalau Bapak coblos orang-orang yang menghancurkan bangsa ini, yang akan melegalkan maksiat, maka Bapak ikut andil dalam membuat maksiat itu jalan. Bagaimana memilih orang yang belum apa-apa sudah mencoba mempopulerkan yang tidak disyariatkan? Yang joget-jogetnya kehancuran. Bapak Ibu, joget-joget itu tidak boleh dalam syariat. Menghilangkan wibawa, menghilangkan marwah. Dan perempuan tidak boleh diajak berjoget di depan umum. Kok tiba-tiba kita dukung? Itu contoh. Saya nak sebutkan orangnya. Itu contoh. Maka tergantung siapa yang Bapak beri suara. Dengan orang baik, Bapak telah bersedekah untuk menolong
agama, menolong bangsa ini menjadi lebih baik. Kira-kira mana Pak? Baik tak lama panjang untuk dong di blacklist di partai tertentu. Jadi demikian untuk hari ini kita cukupkan. Kian subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.